Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ADYESA Channel, belajar fisika asik, menarik, dan menyenangkan. Oke Ananda, pada sesi kali ini kita akan membahas materi tentang besaran satuan dan pengukuran dalam persiapan kita menghadapi KSN tingkat kabupaten untuk tahun 2023. Tetap stay tune di ADYESA Channel. Terima kasih. Oke, tujuan pembelajaran kita pada sesi kali ini yaitu yang pertama mengidentifikasi besaran satuan dan dimensi, yang kedua menunjukkan contoh pengukuran dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga mengidentifikasi penggunaan alat ukur di dalam kehidupan sehari-hari, dan yang keempat menjelaskan cara pembacaan alat ukur panjang dengan tepat. Jadi untuk sesi kali ini kita akan membahas yang ini saja ya Nanda, mengidentifikasi besaran satuan dan dimensi. Dan untuk pertemuan berikutnya semoga kita bisa membahas soal-soal tentang dimensi yang sering keluar di KSN tingkat kabupaten. Anda perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan gambar keajaiban kuno yang masih ada sampai saat sekarang ini. Ini dinamakan dengan piramida Agung Giza yang ada di Mesir. Orang Mesir dahulu tidak mengenal satuan panjang. Dengan apa orang Mesir bisa membuat piramida sebesar ini? Coba kita lihat berapa tinggi piramida Agung Giza ini. Wow, tinggi sekali ya, sebesar 146 meter. Orang Mesir dahulu mengenal satuan panjang dinamakan 1 cubit. Berapa 1 cubit itu? 1 cubit itu Ananda, bisa Ananda lihat gambarnya di sini ya. Dari siku-siku ini sampai ujung jari, ya. Jadi orang-orang di Mesir dahulu mengukur piramida itu sampai menjadi keajaiban kuno dengan memakai satuan cubit, 1 cubit. Ya. Ada lagi satuan panjang itu berbagai negara mengukurnya dengan satuan jengkal. Ya, 1 jengkal dari ujung kelingking ini sampai ke ujung jari. Jadi orang terdahulu tidak tahu bahwa satuan panjang itu adalah meter. Banyak sekali satuan-satuan panjang yang digunakan oleh orang zaman dahulu. Ada lagi namanya yaitu 1 depa. Bagaimana 1 depa itu? Yaitu panjang dari ujung tangan kanan sampai ke ujung tangan kiri. Ini dinamakan 1 depa. Dan ada lagi di dunia salah satu bagian negara 1 yard, menggunakan yard, yaitu dari ujung hidung sampai ke tangan, seperti ini gambarnya. Karena Ananda banyaknya satuan dari panjang, tentu kita bingung bagaimana menentukan satuan dari panjang, maka disusunlah oleh salah satu pemerintah di Prancis harus menggunakan satuan sistem internasional. Maka kita ketahui sampai saat sekarang ini bahwa satuan panjang itu adalah meter. Jadi seluruh dunia menggunakan bahwa satuan panjang itu adalah meter atau meters. Itu dinamakan dengan satuan SI, Sistem Internasional. Coba Anda perhatikan lagi gambar berikut ini. Apa perbedaan dari gambar ketiga gambar ini? Nah, di sini Anda bisa kita lihat ini meja ya. Bagaimana kita mengukur panjang suatu meja? Tentu ada alat ukurnya
ya. Bagaimana mengukur diameter satu koin? Tentu ada alat ukurnya. Dan bagaimana mengukur satu helai ketebalan kertas? Itu juga ada alat ukurnya, yaitu alat ukur panjang. Jadi Ananda, alat ukur panjang itu nanti kita belajar ya. Pada materi pengukuran ada 3 nanti ya. Ada mistar, ya, jangka sorong, dan mikrometer sekro. Untuk menentukan panjang suatu meja, kita menggunakan alat panjang yaitu mistar atau dinamakan ya umumnya tuh roll namanya ya, atau meteran. Untuk mengukur diameter luar ya dari suatu koin ini atau diameter dalam suatu tabung reaksi itu kita gunakan jangka sorong. Dan untuk mengukur ketebalan kertas ya itu kita gunakan mikrometer sekro. Nanti kita akan belajar lebih dalam mengenai pengukuran. Oke, bisa Anda lihat gambar berikut ini. Coba dideskripsikan ya gambar ini. Ini merupakan gambar gajah ya. Gajah dan orang ya yang lagi menggendong anaknya. Bagaimana kita mendeskripsikannya? Nah, di sini kita lihat ya, gading gajah ya, lihat gadingnya ini panjang ya. Dilihat lagi dari gambar ini, gajah ini lebih tinggi daripada orangnya ya. Tentu juga gajah ini kalau kita deskripsikan tenaganya lebih kuat ya. Atau kita deskripsikan lagi emosinya. Bagaimana emosinya? Emosinya labil ya. Kulitnya kasar daripada manusia ya, dan warnanya coklat. Ini Ananda kita namanya besaran yang tidak terukur atau namanya deskripsi kualitatif ya. Semuanya ini tidak bisa kita ukur. Bagaimana cara mengukurnya ya? Kalau gading bisa juga lah ya, tapi kalau yang kayak tenaganya, emosinya, warnanya, itu dinamakan besaran non-fisis atau besaran yang tidak dapat kita ukur atau tak terukur. Nah, perhatikan lagi, ini gambar ya. Gambar gajah diukur oleh orang, berapa tingginya, pakai meteran. Dan ini juga gajah diukur beratnya ya. Pakai timbangan, bisa kita lihat di sini ya. Ini namanya kita menggunakan deskripsi kuantitatif, bisa kita ukur ya. Ternyata sudah ditimbang di sini tinggi gajah itu sebesar 2,5 meter ya. Masanya 4 ton dan panjangnya 5 meter ya. Jadi besaran seperti tinggi, massa, panjang itu dinamakan besaran fisis atau besaran yang dapat kita ukur ya. Seperti tadi meja, panjang meja itu bisa kita ukur ya menggunakan mistar. Nah, nanti kita akan belajar cara menggunakan alat ukurnya. Setelah kita ketahui aplikasi fisika tentang besaran dan satuan ya, kita kembali ke teorinya. Apa itu yang dimaksud dengan besaran? Ya, besaran yaitu sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam nilai satuan-satuan tertentu. Ya. Nah, tadi kita lihat ya, panjangnya 2,5 meter. Ya, jadi dapat kita ukur. Dengan panjangnya tadi kita ukur dengan meteran ya. Apa itu yang dimaksud dengan satuan? Nah, satuan yaitu sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran ya, seperti panjang itu kalau SI-nya meter ya. Seperti massa kilogram ya. Seperti waktu itu sekon. Jadi kalau Ananda sebenarnya saat kita membeli cabai ya, ini bagi perempuan ataupun bagi laki-laki yang pergi ke pasar ya. Kalau orang fisika itu dia tahu ya, bapak atau ibu beli cabai
seperempat Newton sebenarnya. Kan beratnya, ya. Tapi kita orang awam pasti kita minta seperempat kilo. Padahal kilogram itu satuan dari massa. Aneh juga nanti kalau orang awam seperempat, beli cabai seperempat Newton. Apa itu Newton katanya ya? Tapi kalau orang fisika udah tahu ya. Kalau massa itu satuannya kilogram dan berat itu satuannya Newton. Itulah miskonsepsi fisika di dalam kehidupan ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kita dapatkan nilai suatu besaran fisik itu dinyatakan dengan tadi ada contohnya ya. Kalau massa itu 5 anak timbangan, panjang 2 jengkal. Ini ya. Ini satuannya berbagai ya. Satuan panjang itu ada lagi tadi ya. Ada spidol, jengkal, kaki, yang tadi yard, cubit ya. Nah, jadi satuan panjang itu sangat banyak sekali. Kalau banyak satuannya, maka banyak versi nanti tidak bermanfaat dan menimbulkan kekacauan ya. Makanya kita harus menyamakan, seluruh dunia harus memakai satuan itu sama ya, bermanfaat dan diterima oleh semua orang, dinamakan kesepakatan ya. Kesepakatannya ini ditetapkan oleh di sini ya, siapa yang menetapkan standar dan satuan? Oleh BIPM ya, International Bureau of Weights and Measures ya, atau Biro Berat dan Ukuran Internasional. Ini berada di Sevres, Perancis ya. Jadi perlu kita tetapkan bahwa panjang itu satuannya meter, massa itu satuannya kilogram, dan waktu itu satuannya sekon. Oke, kita lanjut. Kita masuk dengan besaran pokok ya. Apa itu yang dimaksud dengan besaran pokok? Itu besaran yang satuannya sudah ditetapkan atau terdefinisi terlebih dahulu ya. Di sini Ananda, pada tahun 1971 ditetapkan 7 besaran dasar yang dikenal secara resmi sebagai International System atau SI. Ada 7 ya. Apa saja itu? Ini namanya dekingnya ya. Papa, mama, waktu, kuliah, sudah, ingin, jumpa. Apa itu pa? Pa ini adalah panjang. Apa itu ma? Ma itu adalah massa. Di panjang tadi satuannya meter ya. Massa satuannya kilogram. Di sini waktu ya, waktu satuannya sekon ya. Apalagi kuliah. Ku ini adalah kuat arus ya, satuannya ampere. Sudah, su ini suhu, satuannya Kelvin. Dan in ya, in ini adalah intensitas cahaya atau satuannya kandela. Atau kita singkat dengan CD. Ya. Dan yang terakhir di sini Ju, ya. Yaitu jumpa ini jumlah zat atau satuannya mol. Jadi bisa ya Ananda ingat di sini ya. Jadi untuk mengingat besaran pokok itu ingat saja ini. Papa, mama, waktu kuliah sudah ingin jumpa. Oke. Selain dari 7 besaran ini, itu adalah besaran turunan. Nanti akan kita pelajari. Oke, ini dihafal ya, dipahami ya, karena akan berguna ya untuk mata pelajaran fisika 3 tahun ke depan. Jadi ini sangat berguna sampai Ananda tamat SMA nanti. Oke, selanjutnya. Nah, di sini bisa Ananda lihat ya, tabel besaran pokok satuan dan juga kita belajar di sini dimensi ya. Jadi Ananda, kita tahu tadi besaran pokok itu papa, mama, waktu kuliah sudah ingin jumpa ya. Maka bisa kita uraikan besaran pokok panjang itu satuannya meter. Nah, satuan ini disingkat menjadi M kecil ya. Dan ada juga namanya dimensi ya. Dimensi physical quantity measure ya. Jadi
Massa di sini satuannya kilogram dan singkatannya kg, kilogram ya. Dimensinya M besar. Bagaimana kita menuliskan dimensi? Harus kita tuliskan dengan apa namanya nih? Tutup kurawal ini ya. Nah, jadi harus dituliskan seperti ini. Tidak boleh M saja kita tulis. Lalu waktu satuannya sekon, singkatannya S, dimensinya T. Suhu satuannya Kelvin, disingkat K, Theta. Watt arus listrik satuannya ampere, singkatannya A, dimensinya I. Jumlah zat satuannya mol, singkatannya mol ya, dimensinya N besar. Dan intensitas cahaya satuannya kandela atau kita singkat CD, dimensinya J. Yang sering anak-anak kita perlukan dimensi ini adalah dimensi panjang, massa, dan waktu. L, M, dan T.